Pelaksanaan KKN Undip Tim 1 tahun 2021 berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. KKN dilaksanakan di wilayah domisili mahasiswa berdasarkan tempat tinggal masing-masing dan dilakukan atau dilaksanakan secara mandiri. KKN kali ini mempunyai tema Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. KKN kali ini diselenggarakan pada tanggal 4 Januari 2021 sampai 16 Februari 2021. Upacara KKN pun dilakukan secara daring. Salah satu wilayah pelaksanaan KKN yaitu di Provinsi DKI Jakarta. Dari situ kemudian dibagi lagi menjadi wilayah yang lebih sempit. Saya selaku mahasiswa KKN Undip, Reynaldo Widdiandika, melakukan kegiatan ini di wilayah Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur. Lebih tepatnya di Jalan Tanjung Keliling, Kompleks Bea Cukai, RT 11, RW 11, Cipinang. Cipinang merupakan salah satu kelurahan yang mempunyai banyak sekali perumahan dinas. Di wilayah ini terdapat fasilitas umum seperti rumah ibadah, pasar swalayan, pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga velodrome, instalasi pengolahan air Pulau Gadung, rumah sakit, taman bermain, taman kota, sekolah, sekolah bahasa polisi, markas logistik Polri, dan Polsek Pulau Gadung. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini menimbulkan banyak sekali dampak kepada pemerintah maupun masyarakat di dunia. Menurut WHO, munculnya pandemi menimbulkan stres pada berbagai 8 lapisan masyarakat. Meskipun sejauh ini belum terdapat ulasan sistematis tentang dampak COVID-19 terhadap kesehatan jiwa, namun sejumlah penelitian terkait pandemi antara lain flu dan SARS menunjukkan adanya dampak negatif terhadap penderitanya dari segi apapun. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin, atau droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk yang merawat pasien COVID-19. Tanda gejala umum infeksi COVID-19 antara lain adalah gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Program kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro Tim 1 tahun ajaran 2021, saya sendiri Reynaldo Widdiandika ditempatkan di wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Cipinang, RT 11 RW 11. Berdasarkan data yang didapat, bahwa di DKI Jakarta sendiri masih dinyatakan sebagai zona merah COVID-19. Situasi tersebut diperparah dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19 setiap harinya. Di lingkungan Kelurahan Cipinang sendiri terhitung sampai 1 Januari 2021 terdapat 748 kasus positif dengan rincian 27 dirawat, 664 sembuh, 20 orang meninggal, dan 37 isolasi mandiri. Dari masih banyaknya data yang dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu persis mengenai virus COVID-19 dan bagaimana cara menjalani kehidupan new normal di era pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, masih diperlukannya edukasi mengenai pandemi itu sendiri beserta bagaimana cara untuk menjalankan aktivitas di kala new normal. Sehingga dengan data yang masih mengerikan seperti itu, alangkah lebih baik jika ada sebuah tindakan yang dapat menekan angka positif dan kematian akibat COVID-19 ini. Salah satunya dengan menekan angka kematian dan juga membuat fasilitas pencegahan COVID-19 seperti dalam hal ini adalah pembuatan fasilitas pencuci tangan.
Hal ini pun yang mendorong saya, Reynaldo Widyandika, selaku mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Tim 1 2021, membuat sebuah terobosan wastafel galon portable yang memiliki cara kerja diinjak sehingga mengurangi kontak fisik antar pengguna wastafel ini. Lalu selanjutnya untuk permasalahan SDG atau Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan ini memiliki target program yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang terdiri antara lain menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Setelah survei dan diskusi dengan Pak RT setempat, dalam hal ini program yang telah saya buat yaitu terkait dengan poin keempat mengenai pendidikan bermutu dengan judul Sosialisasi Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Rumah Sederhana tipe 36/60. Dikarenakan banyaknya warga khususnya pemuda dan pemudi yang masih belum memiliki gambaran mengenai apa itu RAB dan cara menghitungnya, sehingga perlu adanya sedikit penjelasan mengenai gambaran RAB agar dapat melakukan rencana apabila ingin membangun suatu khususnya rumah sehingga mempunyai gambaran rencana harga yang dihabiskan dan dapat bernegosiasi dengan tukang borongan perihal harga. Sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi dan pemberian modul ini dapat menambahkan keterampilan baru untuk warga yang tersosialisasi dengan program ini. Bahkan diharapkan dapat menjadi penghasilan tambahan untuk warga yang memanfaatkan ilmu ini karena secara tidak langsung dapat menghitung RAB suatu rumah sehingga sudah dapat menjadi mandor ataupun menjadi tukang borongan rumah sederhana. Manfaat cucian tangan yang ada di tempat saya yang saya terima dari universitas itu aja boleh. Universitas Ponorogo, jadi bermanfaat banget dengan lingkungan saya karena itu banyak kadang-kadang ada pedagang yang lewat di situ, supir bajai dan warga saya bisa mencuci tangan, membersihkan tangan apabila dia selesai melakukan pekerjaan untuk mencegah virus corona COVID-19. Terima kasih untuk Aldo yang sudah memberikan saya modul
Mungkin modul ini suatu saat mungkin berguna untuk saya, untuk merenov rumah, atau saya mungkin kedepannya anak-anak saya akan membangun rumah sederhana. Dengan adanya modul ini saya udah punya pegangan untuk membuat rumah sederhana. Terima kasih Aldo atas pemberian modulnya kepada saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Terima kasih Aldo. RAB untuk membangun rumah ini sebetulnya bagus sekali karena sangat sederhana dan biayanya juga murah gitu, bisa dijangkau bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Apabila dananya mungkin terbatas, bisa dilakukan. Kali ini sudah dari rinciannya berapa biayanya, berapa, ini sangat berguna sekali bagi orang yang ingin bangun rumah dengan rumah sederhana tipe standar seperti ini. Harapan saya sebagai Ketua RT untuk mahasiswa yang mau bikin KKN ya bisa lebih giat lagi untuk menselesaikan masalah lingkungan, terutama lingkungan dia atau juga lingkungan lain, bisa bermanfaat buat masyarakat. Apalagi sekarang COVID-19 kita lagi sedang benar-benar dilanda gitu, jadi bisa bermanfaat. Selain cuci tangan, mungkin ada lagi nanti kegiatan lain untuk KKN ini bagi mahasiswa yang mau mengerjakan KKN di lingkungannya masing-masing.